Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Purnamasari, guru bidang studi Bahasa Indonesia untuk kelas 9. Hari ini kita akan belajar bab 2, yaitu tentang menyampaikan pidato persuasif. Pada bab 2 terdapat beberapa subbab. Yang pertama, memahami pidato persuasif. 2. Informasi dalam pidato persuasif. Yang ketiga, simpulan isi pidato persuasif. Keempat, struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Yang kelima, penyusunan pidato persuasif. Pada pemahaman pidato persuasif, yang pertama terdapat pengertian, tujuan, metode, dan cara memersuasi. Pengertian pidato. Pidato merupakan bentuk komunikasi satu arah yang berupa pengungkapan gagasan dan pikiran pembicara tentang suatu hal kepada banyak orang atau khalayak umum. Tujuan dari pidato persuasif bertujuan untuk memberikan informasi dan meyakinkan audiensi untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh, apakah kita ingin agar orang ikut pemilihan presiden, berhenti mengotori bumi, atau mengubah pikiran orang tentang persoalan penting? Mengajak orang peduli, pidato persuasif merupakan cara efektif untuk mengubah audiensi, dan ada banyak unsur agar pidato persuasif berhasil. Namun, ada beberapa persiapan dan latihan yang harus kamu lakukan agar dapat berpidato dengan hebat. Kemudian, metode. Ada beberapa metode dalam berpidato. Metode yang pertama yaitu metode spontanitas, dadakan, atau impromptu. Jadi, metode ini berdasarkan kebutuhan sesaat tanpa adanya persiapan yang cukup. Metode ini juga berdasarkan kemampuan dan kemahiran pembicara serta apa adanya. Metode ini biasanya dipakai dalam keadaan yang mendadak atau darurat. Kemudian ada metode menghafal atau memoriter. Pada metode ini dilakukan dengan persiapan yang matang. Materi yang akan disampaikan sebelum melakukan pidato dihafal terlebih dahulu sebelum akhirnya disampaikan kepada orang banyak. Metode ini biasanya dilakukan ketika acara pidato sudah direncanakan dengan baik. Kemudian, metode naskah atau manuskrip. Jadi, metode ini dilakukan dengan membaca naskah pidato yang sudah dipersiapkan. Dan yang terakhir, metode ekstemporan. Metode ekstemporan dilakukan dengan mengandalkan kemampuan berbicara seseorang dengan hanya menyiapkan poin-poin pokok permasalahan yang akan dikembangkan. Selanjutnya ada cara memersuasi atau cara mempengaruhi pembaca atau pendengar pidato untuk mengikuti arahan yang kita sampaikan pada pidato tersebut. Yang pertama bisa melalui pendekatan etika, pendekatan emosional, dan logika. Pada pendekatan etika, gunakan kalimat-kalimat yang mengacu kepada etika-etika dan norma-norma kehidupan agar pembaca tergugah dan berpikir bahwa pesan yang kita sampaikan melalui pidato itu benar adanya. Secara etika, contoh penggunaan kalimat-kalimat yang menggunakan pendekatan etika atau norma yaitu dan ulang adalah hal benar yang kita lakukan. Memubazirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Dan ini tidak bermoral. Kemudian menggunakan emosional atau perasaan si audiensi dalam menyampaikan
menyampaikan pidato yang akan kita sampaikan, kita bisa menggugah perasaan audiensi agar ikut merasakan apa yang kita sampaikan pada teks pidato yang kita buat. Contohnya, coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Dengan kalimat tersebut, diharapkan kita mampu menggugah hati para audiensi terenyuh dan berpikir bahwa yang kita katakan pada teks pidato tersebut adalah benar adanya. Kemudian, logika, cara mempersuasi melalui logika. Apa yang kita sampaikan itu masuk akal agar mudah dipahami oleh para audiensi. Selanjutnya, informasi dalam pidato persuasif. Yang pertama, menentukan kalimat utama, ide pokok, kalimat penjelas pada paragraf tersebut. Kemudian, menemukan informasi dalam pidato persuasif. Menentukan kalimat utama, ide pokok, kalimat penjelas pada sebuah paragraf. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama, dan dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Kemudian kalimat utama atau kalimat topik adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Letaknya di awal paragraf. Jika letaknya di awal paragraf, maka disebut paragraf deduktif. Jika letaknya kalimat utama terdapat di akhir paragraf, maka disebut paragraf induktif. Dan terakhir, kalimat penjelas yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama sehingga menjadi sebuah paragraf yang padu. Kita lihat contoh paragraf tentang game online. Game online memang bisa menjadi hiburan yang membuat kita terhindar dari stres. Hal ini terbukti dengan lebih segarnya otak kita setelah bermain game online. Otak yang segar membuat kita lebih bisa berkreasi dalam banyak hal. Selain itu, juga bisa menjadi hiburan alternatif saat kita malas keluar rumah. Bermain game online merupakan hiburan yang murah meriah. Perhatikan pada paragraf ini kalimat yang ibu tebalkan pada awal paragraf. Jadi pada paragraf tersebut kalimat utamanya terdapat di awal paragraf, yaitu menandakan bahwa paragraf tersebut merupakan paragraf deduktif. Jadi kalimat utamanya, game online emang bisa menjadi hiburan yang membuat kita terhindar dari stres. Lalu ide pokoknya adalah game online bisa menjadi hiburan yang menghindarkan kita dari stres. Apa bedanya antara kalimat utama dan ide pokok? Kalimat utama diambil secara utuh dalam bentuk kalimat yang diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Sedangkan ide pokoknya hanya mengambil inti dari kalimat utama tersebut. Maka kalimat tidak diambil secara utuh dari awal hingga akhir kalimat utama. Selanjutnya, kalimat penjelasnya. Hal ini terbukti dengan lebih segarnya otak kita setelah bermain game online. Otak yang segar membuat kita lebih bisa berkreasi dalam banyak hal. Selain itu juga bisa menjadi hiburan alternatif saat kita malas keluar rumah. Bermain game online merupakan hiburan yang murah meriah. Sedangkan kalimat penjelas pada kalimat-kalimat yang menunjang sehingga kalimat utama itu menjadi lebih jelas. Jika dijadikan satu, maka kalimat-kalimat tadi telah menjadi paragraf yang utuh.
Jadi pada kalimat penjelas ini terdapat beberapa kalimat 1, 2, 3, dan 4. Tandanya mengakhiri sebuah kalimat itu diawali dengan huruf kapital, diakhiri dengan titik. Setelah kalian memahami cara menentukan kalimat utama, ide pokok, dan kalimat penjelas pada paragraf, maka selanjutnya menemukan informasi dalam pidato persuasif. Bagaimana cara menemukan informasi pada pidato persuasif? Langkah pertama, membaca atau mendengarkan pidato persuasif dengan seksama. Kemudian, mencatat informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengarkan. Lalu, menyimpulkan pesan dari informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengarkan. Bagaimana cara melakukan simpulan isi pidato persuasif? Yang pertama, langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif. Pertama kali, kita harus memusatkan perhatian kita pada pidato persuasif yang disampaikan. Kemudian, menyiapkan alat tulis, buku, pensil, dan ballpoint. Lalu, mendengarkan atau membaca pidato persuasif dengan seksama. Kemudian, mencatat pokok-pokok pidato yang berupa informasi ketika kita melihat atau mendengarkan pidato tersebut. Kemudian, menyimpulkan isi pidato persuasif yang didengar atau dibaca, dan menuliskan simpulan pidato persuasif dalam beberapa kalimat. Aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif, yang pertama, pembukaan pada pidato tersebut seperti apa. Pada pembukaan, terdapat salam pembuka, kemudian ucapan penghormatan, lalu ucapan syukur. Selanjutnya, isi pidato seperti apa pada pidato yang kalian baca atau kalian dengar. Isi pidato bagian yang paling penting karena dalam isi ini mengandung inti dari sesuatu yang akan disampaikan dan dibicarakan. Karena pada bagian isi, sang orator atau orang yang menyampaikan pidato akan menjelaskan secara detail dan juga jelas mengenai apa yang akan disampaikan kepada para audiensi. Selanjutnya, penutupnya. Penutup pidatonya seperti apa pada pidato yang kalian baca atau kalian dengar? Apakah menyimpulkan secara ringkas materi yang telah dijelaskan? Apakah sang orator melakukan atau mengucapkan kalimat permintaan maaf kepada audiensi jika ada salah dalam berkata dan juga menyinggung pembaca? Kemudian, apakah sang orator mengucapkan salam penutup? Lalu, simpulan harus memuat pokok isi pidato. Simpulan tidak menyimpang dari isi pidatonya. Yang terakhir, simpulan bukanlah komentar, melainkan ringkasan dari isi pidato. Sekian pemaparan materi tentang teks pidato persuasif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.